warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Dina. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hewan sahabatku. Setelah kita membahas materi kemarin tentang tumbuhan, kita akan membahas tentang hewan. Hewan merupakan makhluk hidup sama seperti tumbuhan. Karena hewan juga memerlukan makan, membutuhkan oksigen, dan dapat berkembang biak. Nah, bagaimana caranya hewan berkembang biak? Sebelum kita masuk ke materi, silahkan berdoa masing-masing dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Nah, kita lanjut. Tahukah kamu bagaimana cara hewan dapat berkembang biak? Perkembangbiakan hewan ini ada dua cara, yaitu pertama generatif dan vegetatif. Generatif itu apa? Generatif itu bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum. Itu yang disebut dengan generatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan secara vegetatif? Secara vegetatif itu untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini tuh biasanya pada cacing pipih. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada tiga. Pertama, bertelur, artinya ovivar. Ovivar, O itu kan bulat, nah berarti dia bertelur, hewan yang bertelur. Ada dua cara pembuahan terhadap telur-telur hewan. Pertama, secara internal. Internal itu kan dalam, berarti pembuahan dalam. Dan pembuahan luar atau disebut dengan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh. Contohnya pada sejenis burung dan serangga. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh hewan. Contohnya pada katak dan sejenis ikan. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada hewan vivivar, artinya dia melahirkan. Contohnya pada kucing ini. Nah, pada hewan vivivar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Contohnya selain kucing ada pesut, sapi, dan ikan paus. Kita lanjut. Yang ketiga adalah hewan bertelur melahirkan atau ovovivivar. Pada hewan ovovivivar ini, pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio. Embrio kemudian dibungkus oleh cangkang, namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas di dalam tubuh induk betina. Bayi hewan tersebut kemudian keluar dari tubuh induk betina itu. Selain ikan pari, contoh hewan ovovivivar ada jenis ular ya, beberapa jenis ular, hiu macan dan platypus. Dan ini platypus, oke? Itu ketiga tadi contoh perkembangbiakan generatif pada hewan. Pertama, masih ingat apa tadi? Ovivar. Ya, yang kedua vivivar dan yang ketiga adalah ovovivivar. Harus diingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menyelamatkan hewan dan tumbuhan? Karena di Indonesia ini, di negara kita ini, banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melestarikan keberadaan hewan-hewan punah. Nah, ini contoh hewan-hewan yang terancam punah di Indonesia. Ada badak, ada kura-kura, ada orang utan, dan ada tarsius. Selain keempat hewan ini, masih banyak hewan yang dilindungi. Misalnya burung cendrawasih, komodo, macan, harimau Sumatera, dan itu hewan yang dilindungi di Indonesia. Ada tumbuhan juga, tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Ada
kantong semar. Ini ada Edelweiss Jawa. Edelweiss itu yang banyak di gunung ya. Ada bunga bangkai dan ada Rafflesia arnoldii. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara pelestarian hewan dan tumbuhan? Cara pelestariannya itu dapat dilakukan dua cara. Pertama itu di habitat asli atau di luar habitat. Nah, di habitat aslinya itu secara in situ. In situ itu dilakukan pada habitat asli hewan. Misalnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung dan taman nasional. Kalau pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dapat dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Kalau ini hewan, sekarang juga sama tumbuhan ya. Tumbuhan juga ada dua cara. Pertama in situ dan yang kedua ex situ. Pelestarian in situ contohnya hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Kalau pelestarian ex situ contohnya kebun botani yang ada di Bogor. Kita lanjut. Nah, setelah kita mempelajari hewan dan tumbuhan, di sini kita akan langsung masuk ke pengamalan sila ketiga dan sila keempat dan sila kelima. Pengamalan sila ketiga Pancasila itu di sini ada gambar, ada sekelompok anak-anak sedang menyapu, sedang bersih-bersih. Di sini mereka semua bergotong royong. Bergotong royong itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini nilai-nilainya ya, nilai-nilai yang diamalkan dalam beberapa contoh. Ada memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara, mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman, dan ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Oke, kita lanjut ke pengamalan sila keempat. Pengamalan sila keempat itu di sini ada gambar. Ada gambar sekelompok anak sedang mengadakan rapat. Nah, ini contoh dari pengamalan sila keempat. Nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sila yang kelima? Di sini sila kelima ini ada gambar nelayan sedang mencari ikan. Artinya nelayan itu mempunyai semangat untuk semangat untuk bekerja keras. Nah, nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersikap adil terhadap orang lain. Kita harus bersikap adil kepada orang lain, entah itu siapapun. Kita tidak boleh memandang bahwa orang itu lebih di atas kita atau di bawah kita. Kita harus bersikap adil. Kedua, suka bekerja keras. Nah, seperti nelayan ini. Nelayan ini bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Yang ketiga, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Kita harus selalu menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain, berarti kita juga nanti suatu saat akan ditolong oleh orang lain. Nah, itu pengamalan sila-sila Pancasila. Kita lanjut ke tugas. Di sini ada tugas ya. Tugasnya hanya mengerjakan latihan ulangan bab 1 di buku ESPS IPA halaman 18-19. Pilihan ganda saja ya, nomor 1 dan nomor 10. Nomor 1 sampai 10 dikerjakan lalu nanti dikumpulkan. Oke, semangat ya. Sampai materi hari ini sampai sini. Jika misalnya ada yang mau bertanya, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Terima kasih, semangat dan selalu sehat.